dari Nikita Mirzani yang urakan bisa membuat perubahan. perubahan. Semua orang itu akan menghargai kesuksesannya ketika dia pernah ada di bawah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gue kepengen Niki di sini bicaranya bukan bicara Niki yang gila-gilaan. Gue pengen Niki di sini bicaranya tentang Indonesia. Ya. Islam itu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, gitu kan. Ketika kita salah dimaafkan, ketika kita berdosa harus bertobat. Udah selesai di situ. Dan kita itu kan berdiri kan atas ideologi dari Pancasila, betul, ya kan? Betul. Kenapa bisa ada yang begitu-begituan gitu kan? Nah, gara-gara ada segerombolan ormas atau apa itu yang bikin jadi kadang-kadang bikin rusuh, kadang-kadang susah dibilangin gitu kan. Dan akhirnya gara-gara itu pandemi dan COVID sekarang makin melonjak. Kalau makin melonjak, misalkan tempat usaha ditutup, akhirnya pada nggak punya kerjaan, yang disalahin lagi pemerintah. Mereka merengek lagi ke pemerintah. Mau sampai kapan kayak begini pun Niki bingung gitu. Kalau Niki sih dari kecil sih dibesarkan bukan tidak ada agama. Niki agamanya Islam juga dan keluarga ini dari Padang yang memang menganut agama Islam yang bagus gitu kan. Tapi memang dari kecil karena Niki dibesarkan dari ideologi Pancasila yang Niki pelajari di sekolah juga dan di keluarga. Jadi buat Niki dengan keadaan-keadaan seperti ini harusnya tuh nggak ada sih. Nenek-nenek gimana? Nah, yang mereka lupa adalah Indonesia ini kan bukan hanya agama Islam, tapi kan banyak sekali agama-agama yang ada di sini. Ada Hindu, ada Kristen, ada Buddha. Dan mereka nggak mikirin gitu. Mending Om kalau cuma disuruh tutup, diacak-acak. Diacak-acak, betul. Iya kan? Apakah mereka nggak mikir itu? Apalagi sesama orang-orang yang sedang mencari uang. Mereka pun mungkin uangnya sedikit gitu. Ketika Niki memutuskan untuk berhijab, ya kan, banyak sekali tuh orang-orang yang datang, gitu kan. Terus Niki banyak sekali dimasukin ke grup-grup Islami atau agamis segala macam atau madrasah apa atau apapun itu namanya, ya kan. Ketika Niki masuk ke grup itu, yang Niki baca semua tuh, buat Niki ajaran agama Islamnya mereka itu jauh beda sama Niki gitu. Kayak bersimpangan aja gitu, karena menurut Niki agama itu kita tuh nggak boleh kayak yang namanya gini deh, kayak jihad itu kan tempatnya beda Om. Jihad itu bukan urusan yang kayak begini. Jihad itu lu pergi tuh ke perang mana ya, terus lu serahin jiwa dan raga lu untuk Tuhan, yang penting lu ngebela negara. Membela negara tuh juga jihad kan? Iya, tapi kan ini nggak ada yang dibela. Kan ada tuh di Al-Quran, tutuplah auratmu. Tapi kan tergantung auratnya semana. Kalau aurat Niki segini, ya seginilah aurat Niki dong. Lu nggak nganggep yang itu aurat ya? Enggak. Kan makanya balik lagi semua ke mindset masing-masing. Ketika misalkan lihat foto telanjang, ada yang jadi jorok, ada yang wah ini keren ya gitu. Kan beda. Makanya mindset itu sih Om sebetulnya yang harus diperbaiki di... Waktu Niki memutuskan untuk melepas hijab Niki, banyak sekali tuh yang datang untuk kayak jangan deh sayang, bertahanlah sedikit lagi. Terus Niki juga bertanya secara baik kayak gini, Pak, saya mau tanya Pak, kan saya udah tutup hijab saya, aurat nih, saya udah tutup kepala saya, aurat saya udah tertutup semua. Kenapa saya dipermasalahkan ketika saya pakai celana yang mata kaki saya kelihatan? Nah, ketika banyak yang ditanya tidak bisa menjawab, lepas aja udah.
tahun 2020 ini sekarang tuh mindset orang tentang Nikita Mirzani itu udah jauh berbeda Om. Gak kayak dulu kan kayak Nikita Mirzani urakan, Nikita Mirzani begini. Sekarang tuh mereka udah bisa berpikir ternyata dari Nikita Mirzani yang urakan bisa membuat perubahan. Gitu. Orang-orang itu, ormas-ormas itu yang anak buahnya itu hanya kan sebenarnya mereka hanya diperintah untuk menjadi orang yang sok jago. Gitu. Dengan sok jago dengan beramai-ramai datengin satu tempat atau membuat satu kerusuhan dengan demo atau apapun itu kan sebenarnya mereka kan hanya disuruh. Tapi karena yang nyuruh mereka itu menurut mereka akan aman di belakangnya si orang ini. Jadi mereka tuh kayak ya udah. Semua orang itu akan menghargai kesuksesannya ketika dia pernah ada di bawah. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu tetap dipuja-puja bangsa.